Gimana? Kenapa pilihannya, aspirasinya itu ada di BEM? Saya melihat hari ini itu kita punya negeri yang luar biasa rusak, Om. Dari segala aspek. Di banyak forum saya sering katakan bahwa siapapun yang tahu betul tentang Indonesia pasti akan putus asa. Karena tidak ada satupun bidang yang tidak ada masalahnya. Coba, apa bidang yang tidak ada masalahnya? Pendidikan, pertanian, pertahanan, apapun. Betul. Kesehatan, semua ada masalahnya. Padahal kita sudah merdeka 80 tahun lebih. Tetapi justru kita jauh dari tujuan nasional kita. Ini kan menunjukkan satu gejala yang tidak bisa diremehkan, bahwa ketika katakanlah base besar yang namanya NKRI ini berjalan ke arah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan tujuan kita. Ya. Tapi bus ini justru malah menjauh dari situ. Dan malah setiap hari bus ini semakin rusak. Saya memandang Indonesia di dalam perspektif yang seperti itu. Sehingga saya rasa sebelum saya selesai sebagai seorang mahasiswa, rasa saya harus menuntaskan tanggung jawab saya, atau saya memahaminya sebagai hutang saya ke rakyat Indonesia. Saya percaya bahwa setiap orang yang dididik di negeri Indonesia itu punya hutang pada rakyat Indonesia. Karena selama pendidikan diselenggarakan melalui pajak rakyat, maka sesungguhnya setiap yang menikmati pendidikan berhutang pada rakyat. Saya juga sedih, Pak Purbaya sekarang kelihatannya sudah lesu. Iya, Kuyu dan kurus. Kurus, ya. Itu tanda yang tidak baik-baik saja. Kamu memperhatikan itu juga ya? Semua orang memperhatikan. Iya. Kayaknya dia itu mau ngambil porsi uang MBG agak-agak berani. Nah, kalau kita lihat APBN kita tahun ini, memang tidak jelas prioritasnya. Selain menyenangkan hati presiden. Pokoknya presiden pengen apa, ya itu yang dilakukan. Salah satunya soal MBG. Beberapa peneliti itu kan mengatakan bahwa kalau MBG ini efektif pada mereka yang membutuhkan gizi dan pada mereka yang kekurangan secara ekonomi, kita tuh hanya butuh sekitar 20-an triliun. Nggak sampai 335 triliun. Artinya ada 300 triliun yang bisa diselamatkan. Dan 300 triliun ini rasanya cukup untuk menghindarkan kita pada krisis. Itu kata kuncinya, Om. Tahun ini, diakui atau tidak, kita punya ancaman krisis ekonomi. Satu. Okay. Nah, krisis ekonomi ini menjadi tidak mungkin disepelekan ketika yang sudah terjadi sekarang adalah krisis politik. Apa? Mari berefleksi sebagai rakyat Indonesia. Siapa di antara kita yang masih percaya pada lembaga negara? Mau presiden, wakil presiden, menteri, DPR RI, atau kehakiman dan kejaksaan, termasuk aparat penegak hukum dan militer. Siapa di antara kita yang masih percaya? Tidak usah dijawab. Ya. Tetapi jawaban rekan-rekan akan menentukan krisis politik kita sudah sampai di level mana. Saya pribadi sudah di level yang tidak percaya bahwa lembaga-lembaga negara yang ada itu mampu menyelesaikan persoalan rakyat. Ketika mereka lebih sibuk hari ini mendiskusikan siapa cawapres Prabowo di 2009. MBG sudah 28.000 lebih yang keracunan, tapi kepala BKN justru dapat tanda jasa kehormatan. Polisi berkali-kali lakukan kriminalisasi, represi, bahkan ketika Agustus kemarin 13 orang terbunuh, lebih dari 700 aktivis ditetapkan sebagai tersangka. Justru malah mendapatkan hadiah dari presiden lebih dari 1.000 SPPG. Dengan cara menciptakan kebijakan publik yang seperti ini, menurut saya Kabinet Merah Putih pun Senayan, termasuk MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres, tidak bisa diharapkan. Semoga saya sendirian. Maksudnya sendirian? Yang merasakan ketidakpercayaan ini. Oh, ini penghalusan bahasa. Semoga hanya saya. Kalau yang lain mau ikutan, ya silakan. Tapi krisis politik yang sudah terjadi, kalau dibarengi dengan krisis ekonomi, ini akan jadi emergence dari terjadinya perubahan dasar. Entah mau ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Ada dua potensi ya berarti ya? Ada dua potensi. Dan menurut hemat saya, kalau ini tidak dipersiapkan, maka kita akan mengalami bahaya yang lebih besar dari